Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pembacaan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita masuk pada prinsip yang ke-8 di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada halaman ke-37. Al-Aslu Tsamin, prinsip yang ke-8 atau landasan pondasi dasar yang ke-8 adalah at-tasdiqu bi karamatil awliya, membenarkan adanya karamah bagi para wali. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah membenarkan bahwasanya sebagian wali-wali Allah Ta'ala itu memiliki karamah yang Allah berikan kepada mereka ya. Namun keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam hal ini tidak sebagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang, yang melampaui batas dalam hal tersebut, sehingga menjadikan perkara apa saja yang aneh-aneh itu sebagai karamah, meskipun orang yang mengalaminya atau yang mendapatinya itu bukan termasuk orang-orang yang saleh. Maka ini tidak termasuk yang dibenarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah at-tasdiqu bi karamatil awliya. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karamah bagi para wali. Apa itu karamah? Wahia ma qad yujrihi Allahu ala aidi ba'dihim. Itu sesuatu yang Allah Ta'ala berlakukan pada diri-diri sebagian para wali, pada tangan-tangan sebagian para wali, itu pada diri mereka, para wali tersebut ya, yang Allah berlakukan pada diri mereka sebagian wali-wali Allah Ta'ala min khawariqil adati, yang berupa perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan manusia, perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan manusia, ikraman lahum, yang itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Kama dalla ala dzalika, ini harusnya dalla ala, bukan kama ala dalla ya. Jadi kama dalla ala dzalika alkitab was sunnah, sebagaimana hal itu telah ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah ya. Dalam Alkitab dan As-Sunnah banyak disebutkan, yakni contoh-contoh di antara karamah di antara wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebutkan satu contoh dalam Al-Quran, yaitu tentang ibundanya Nabi Isa alaihissalam, Maryam ya kan. Kita lihat kisahnya yang luar biasa ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam ya. Demikian pula ketika dia sedang dipingit di dalam biliknya dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala ternyata memberikan makanan kepada Maryam ini dengan buah-buahan yang aneh, yang lain dari biasanya. Buah-buahan musim dingin ya, ternyata dihadirkan pada musim panas dan sebaliknya ya. Demikian pula ketika Maryam alaihissalam ya melahirkan Nabi Isa, yang hamil kemudian melahirkan Nabi Isa, yang mana dia dengan kelemahannya dan kesakitannya ketika mau melahirkan, Allah perintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma yang tidak mungkin bergoyang dengan kekuatan seorang wanita yang lemah tersebut ya, nggak akan mungkin goyang dan nggak akan mungkin turun jatuh buah-buahan pohon kurma tersebut, buah kurma tersebut. Namun ternyata hanya digerakkan sedikit saja, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, pohon kurma tersebut bisa menjatuhkan rutab, yaitu kurma-kurma yang segar untuk dimakan oleh Maryam alaihissalam. Ini merupakan karamah yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam ya. Baik. Waqad ankara wuqu'al karamati al-mu'tazilatu wal jahmiyatu, dan telah mengingkari adanya karamah ini, yaitu dari kelompok-kelompok yang ada
adalah mereka Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Wa huwa inkarun li amrin waqi'in ma'lumin. Dan ini merupakan pengingkaran terhadap perkara yang nyata terjadi dan telah diketahui. Nah, ini merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang adanya karamah. Ya, harus kita yakini karena memang ada dalilnya dari Al-Quran dan juga sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ya ini sebagaimana dalam perkara-perkara yang lain ahli sunnah itu bersikap pertengahan, dalam hal ini pun ahli sunnah bersikap pertengahan. Ya, Syekh mengatakan, walakin yajibu an na'lama, akan tetapi wajib bagi kita untuk mengetahui, anna minan nasi fi waqtina, bahwasanya di antara manusia di zaman kita ini, di waktu kita ini, man dhalla fi mawdu'il karamati, ada orang-orang yang sesat di dalam pembahasan, di dalam tema tentang karamah ini, ya, wa ghala fiha, dan dia telah bersikap melampaui batas tentang masalah karamah ini, hatta adkhala fiha ma laysa minha, sampai-sampai dia memasukkan ke dalam masalah karamah ini sesuatu yang sesungguhnya itu bukan termasuk karamah, minasya'wadati, seperti itu perkara yang termasuk klenik, ya, atau sulapan atau klenik gitu, wa amalis saharati, atau perbuatan tukang sihir, wasyayatini waddajjalin, atau perbuatan para syaitan dan dajjal, para pendusta, ya. Yang ini semua perkara-perkara yang memang luar biasa, ya kan, perkara-perkara yang luar biasa, tetapi ini bukanlah karamah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Kata beliau, wal farqu wadihun bainal karamati wasya'wadah, dan perbedaannya itu sangatlah jelas antara karamah dengan amalan klinik dan yang semisalnya tadi. Ya, ini perlu kita ketahui agar kita tidak memasukkan sesuatu yang perkara yang luar biasa, di luar kebiasaan, kita anggap sebagai karamah padahal itu bukan. Ya. Fal karamatu ma yajri ala aidi ibadillahi salihin. Maka karamah itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri-diri hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh. Jadi kriterianya adalah karamah tersebut terjadi kepada wali-wali Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya wali-wali Allah Ta'ala adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang saleh, seperti yang disebutkan dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Ta'ala itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga ukurannya, apabila sesuatu itu, perkara yang aneh itu benar-benar terjadi pada diri seseorang yang memang benar-benar saleh, benar-benar bertakwa, maka kemungkinan itu adalah karamah. Wasya'wadah, adapun sya'wadah, klenik, perbuatan aneh yang seperti sihir dan lain sebagainya, ini ma yajri ala yadis saharati wal kafarati wal malahidati biqasdi idlalil khalqi wa ibtizazi amwalihim. Jadi sya'wadah, yaitu klenik, perbuatan sihir dan lain sebagainya tadi, perbuatan-perbuatan yang aneh seperti itu tadi, yang bukan termasuk karamah, adalah yang terjadi pada atau melalui tangannya tukang sihir, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, orang-orang ateis dan lain sebagainya. Pokoknya orang-orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, yang mana sya'wadah itu dilakukan dengan tujuan idlalil khalqi, untuk menyesatkan makhluk, untuk menyesatkan manusia, wabtizazi amwalihim, dan merampas, mengambil harta-harta mereka dengan batil. Ya, ini merupakan salah satu di antara perbedaan antara karamah dengan sya'wadah, klinik, perbuatan aneh, tukang sihir dan seterusnya, ya. Kemudian beliau juga menyatakan, wal karamatu sababuha at-ta'atu wa sya'wadatu sababuha al-kufru wal ma'asi. Ya, beliau mengatakan, dan karamah itu penyebabnya adanya karamah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena karamah itu diberikan yaitu kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala memberikan hanya kepada orang-orang yang taat. Wa sya'wadatu sababuha al-kufru wal ma'asi.
Sedangkan klinik, sihir dan lain sebagainya itu perkara-perkara yang aneh tadi, sebabnya adalah kekufuran dan kemaksiatan. Karena terjadinya syahwadah, klinik dan lain sebagainya ini hakikatnya dia adalah terjadi pada wali-wali syaitan, bukan pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan sangat menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara perbedaan karamah dan syahwadah. Juga para ulama menyebutkan perbedaan yang lain yang bisa kita ketahui di antara perbedaan karamah dan sihir ataupun syahwadah, klinik dan sebagainya. Bahwasanya mereka mengatakan, para ulama mengatakan bahwa karamah itu adalah suatu perkara yang aneh yang tidak bisa dipelajari, karena itu murni pemberian Allah Ta'ala kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syahwadah, klinik, sihir dan lain sebagainya, maka itu bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada syaitan. Maka syaitan akan mengajari atau akan membantu terjadinya perkara-perkara yang aneh tersebut, ya. Jadi ini prinsip yang ke-8, yaitu tentang masalah karamah. Kita harus memahaminya. Ahlussunnah wal jamaah tidak mengingkari adanya karamah. Ahlussunnah wal jamaah mereka menetapkan adanya karamah, tetapi menetapkannya tidak dengan cara berlebihan, dengan menyatakan bahwasanya semua yang aneh itu adalah karamah. Tidak. Tetapi yang karamah itu adalah yang terjadi pada diri orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlussunnah meyakini adanya perbedaan antara karamah dengan perkara-perkara aneh yang lain seperti sihir, klinik dan lain sebagainya. Baik, mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik kepada kita kepada kebenaran dan istiqamah di atasnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.